Ini ya, gitu ya. Bentar. Ini perlu nggak nih? Ya, Pak. Gimana Pak pandangannya soal kasus? Iya, saya dalam hal ini mendukung apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ya, khususnya para akademisi. Dulu kira-kira tahun 95 ya, tahun 95 itu berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Saya juga menghadapi persekusi macam begini. Ya, saya yang persekusi ya. Tetapi sekarang ini kan kita mau menyampaikan bagaimana Bareskrim itu sebagai salah satu penegak hukum ini bisa membantu ya negara, rakyat, bangsa ini memecahkan persoalan yang sudah begitu luar biasa ya. Tidak ada di dunia ini seorang presiden yang dipersoalkan ijazahnya. Ini hanya Indonesia. Jadi ini secara nasional maupun secara internasional ini kasus luar biasa. Nah, saya tidak ingin mencampuri detail yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal Fadilah ya. Saya hanya mau menekankan bahwa masalah Jokowi itu tidak hanya masalah ijazah saja. Ya. Ini masalah yang luar biasa nih. Presiden yang ya kalau mau mengambil kata-katanya Bang Rocky Gerung itu bajingan tolol. Ini bagi saya ini adalah bandit. Ya. Bayangkan ya. Soal PEK 1, PEK 2, bahkan sebelumnya soal apa itu namanya reklamasi Jakarta Utara. Lalu ternyata BSD juga masuk PSN. Ini duitnya lari kemana itu? Ini aliran duit itu semuanya diduga larinya ya ke Jokowi, belum Rempang, belum Raja Ampat. Rupanya mereka semua yang ikut itu. Ya, jadi saya anggap bahwa masalah ijazah itu satu pintu untuk membuka berbagai macam korupsi berjamaah gerombolan ini. Ya. Sebab kalau tidak begitu, negara ini nggak akan jadi baik. Rakyat tetap akan sengsara. Ya, jadi apalagi bangsa ya. Negara bangsa, nusa bangsa kita ini udah rusak-rusakan dibikin oleh rejim Jokowi kemarin. Jadi ini harus selesai. Ya, masalah ijazah ini harus selesai. Terima kasih. Gitu kan, karena tidak mungkin diproduk dengan hand press dan letter press bagaimana dikemukakan oleh Dirtipidum gitu. Kita siap untuk mengcounter itu gitu, bahwa tidak mungkin dengan hand press dan letter press berdasarkan pengetahuan kajian ahli gitu kan. Kemudian yang kedua soal ijazah juga ada temuan dari pihak TPUA ya, berdasarkan ahli yang ada itu justru tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi kalau bisa pihak Bareskrim menyatakan identik, keliru besar. Kita punya perbandingan 3 ijazah teman Jokowi yang ternyata tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Oleh karena itu gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang itu wajib dilaksanakan. Itulah yang kita desak sekarang juga itu kepada pihak Bareskrim melalui Karawasidik. Hari ini kita di Bareskrim Mabes Polri
lantai lantai berapa tadi, 4 ya? 10, lantai 10. Agendanya adalah untuk mempertanyakan apa yang telah kita ajukan minggu kemarin tentang gelar perkara khusus, dan juga mengajukan lagi 4 barang bukti berupa video supaya polisi menindaklanjuti gelar perkara khusus ini gitu loh. Jangan sampai rakyat melihat hari ini polisi tidak adil gitu loh, tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ya, seharusnya kami pelapor ketika dinyatakan identik ijazah Jokowi harusnya ada pemberitahuan oleh kami gitu loh. Dan kami juga mengajukan alih-alih. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan hari ini polisi tidak lagi di bawah kepentingan seseorang, tidak lagi polisi mengorbankan institusi. Polisi harus memperbagus institusi Polri. Jangan sampai gara-gara kasus mengenai ijazah Jokowi ini institusi Polri rusak namanya. Rakyat melihat kok polisi tidak ada perubahan. Nah, kami kemari untuk sebenarnya untuk mendukung Polri supaya dicintai rakyatnya gitu loh. Berlaku adil, siapapun orangnya semua sama di mata hukum. Dan kami meminta kepada Kapolri untuk tidak lagi menjalankan kepolisian untuk kepentingan orang lain. Harus benar-benar penegakan hukum dan untuk kepentingan rakyat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar.